kembali lagi bersama saya Imenciati Marcel de Jesus. Di video kali ini saya akan membahas materi psikometri dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-7. Materi yang akan dibahas dalam video ini yaitu pertama, konsep dasar psikometri dasar seperti pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip psikometri. Yang kedua, pengertian variabel laten dan manifest dan pengukuran variabel laten, variabel X dan Y, variabel moderator, dan variabel kontrol. Yang ketiga, pengertian tes psikologi, tujuan dan manfaat tes psikologi, jenis-jenis tes psikologi. Yang keempat, teori tes klasik dan teori tes modern. Pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada pengukuran aspek-aspek psikologi seperti kecerdasan, kepribadian, sikap, minat, dan kemampuan individu menggunakan alat ukur atau tes. Secara sederhana, psikometri bertujuan mengubah hal yang abstrak atau psikis menjadi data yang dapat diukur secara kuantitatif. Psikometri juga adalah penetapan bilangan secara sistematis, dan penetapan bilangan adalah cara mengungkapkan aneka ciri dari individu tertentu. Ada 3 ciri pengukuran atau psikometri, yaitu 1. Pengukuran secara sistematis, yang kedua sasarannya adalah atribut, yang ketiga proses kuantifikasi. Pengukuran secara sistematis yaitu mengikuti aturan dan seperangkat aturan tertentu. Kalau pengukuran yang menjadi sasaran adalah aspek atau segi tertentu dari objek atau orang-orang yang disebut atribut, bukan objek atau orangnya sendiri. Kalau proses kuantifikasi yaitu digunakan untuk menyatakan jumlah atribut. Berikutnya, tujuan, manfaat, dan prinsip psikometri. Tujuan psikometri. Tujuan utama psikometri antara lain mengukur kemampuan atau karakteristik psikologis individu, menyediakan alat ukur atau tes yang objektif dan ilmiah, membantu pengambilan keputusan, misalnya dalam pendidikan, rekrutmen kerja, atau klinis, menguji teori psikologi melalui data empiris. Manfaat psikometri ada 5. Pertama, mengukur kemampuan dan karakter individu. Psikometri digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan, kepribadian, bakat, dan minat sehingga potensi seseorang dapat dipahami dengan lebih jelas. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan, yaitu hasil tes psikometri sering digunakan untuk seleksi masuk sekolah atau kerja, penempatan jurusan atau posisi kerja, promosi jabatan. Keputusan menjadi lebih objektif karena berdasarkan data. Ketiga, meningkatkan efektivitas pendidikan. Dalam bidang pendidikan, psikometri membantu mengetahui kemampuan siswa, menyesuaikan metode pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar. Yang keempat, membantu diagnosis dan intervensi psikologis. Dalam bidang klinis, psikometri bermanfaat untuk mengidentifikasi gangguan psikologis, menentukan terapi atau penanganan yang tepat. Yang kelima, mendukung penelitian ilmiah. Psikometri menyediakan alat ukur yaitu valid dan reliabel, memudahkan pengumpulan data, membantu menguji teori psikologi. Berikut prinsip psikometri. Pertama, validitas. Alat ukur harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas, yaitu hasil pengukuran harus konsisten jika dilakukan berulang kali. Yang ketiga, objektivitas, itu penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang berikut, standarisasi. Tes harus memiliki prosedur yang sama untuk semua individu. Berikut norma hasil tes dibandingkan dengan kelompok standar. Materi berikutnya, pengertian variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tapi dapat diestimasi atau diamati melalui indikator atau variabel lain. Biasanya berupa konsep abstrak seperti kepuasan kerja, motivasi, kecerdasan, atau stres. Contohnya, motivasi belajar siswa tidak bisa diukur langsung, tapi bisa diukur lewat pertanyaan kuesioner, perilaku belajar, atau skor tes. Sedangkan variabel manifest yaitu variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung. Variabel ini biasanya menjadi indikator dari variabel.
Contoh jumlah jam belajar, jumlah tugas selesai, skor kuis. Jadi variabel manifest membantu mengungkapkan variabel laten. Berikutnya pengukuran variabel laten, variabel X dan Y. Pengukuran variabel laten. Pengukuran dilakukan melalui indikator atau variabel manifest yang terkait, misalnya motivasi belajar, indikator kehadiran, jumlah tugas yang dikerjakan, dan skor tes. Kalau stres, indikator tingkat denyut jantung, skor kuesioner, frekuensi sakit kepala. Variabel X dan Y. Variabel X, variabel independen atau penyebab, variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel lain. Contoh jumlah jam belajar X memengaruhi nilai ujian Y. Sedangkan variabel Y, variabel dependen atau akibat, variabel yang dipengaruhi oleh variabel X. Contoh nilai ujian Y dipengaruhi oleh jumlah jam belajar X. Cara mengukur variabel X dan Y. Pengukuran tergantung jenis variabelnya. Jika variabelnya manifest atau langsung, bisa diukur langsung dengan angka, contoh nilai ujian Y, jumlah jam belajar X. B. Jika variabelnya laten, harus menggunakan indikator. Berikutnya variabel moderator dan variabel kontrol. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat, memperlemah, atau mengubah arah hubungan antara variabel X dan Y. Contohnya, X sama dengan stres kerja, Y sama dengan kinerja. Moderator, dukungan atasan, bisa membuat pengaruh stres terhadap kinerja menjadi lebih kecil. Sedangkan variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau diatur agar tidak memengaruhi hubungan antara X dan Y, sehingga penelitian bisa fokus pada hubungan yang sebenarnya. Contohnya, penelitian pengaruh olahraga X terhadap kesehatan jantung Y. Variabel kontrol bisa usia, jenis kelamin, riwayat penyakit, supaya efek X ke Y lebih jelas. Materi yang berikutnya, pengertian tes psikologi dan tujuan psikologi. Pengertian tes psikologi. Tes psikologi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai aspek-aspek psikologis seseorang secara objektif, sistematis, dan terstandar. Aspek yang diukur bisa berupa kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, sikap, maupun kondisi emosional. Tes ini terdiri dari serangkaian pertanyaan, tugas, atau stimulus tertentu yang harus dijawab atau diselesaikan oleh individu, kemudian hasilnya diinterpretasikan berdasarkan aturan atau norma yang telah ditetapkan. Berikutnya tujuan tes psikologi. Yang pertama, mengukur kemampuan individu, menilai kecerdasan IQ, bakat, dan kemampuan, khususnya mengetahui potensi yang dimiliki seseorang. Yang kedua, mengetahui kepribadian, menggambarkan karakter, sifat, dan pola perilaku, memahami cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Ketiga, membantu pengambilan keputusan dalam pendidikan, pemilihan jurusan, dalam pekerjaan, seleksi, dan penempatan karyawan. Yang keempat, diagnosis psikologis, mengidentifikasi gangguan atau masalah psikologis menjadi dasar untuk menentukan penanganan atau terapi. Kelima, seleksi dan penempatan karyawan atau siswa. Berikutnya, manfaat tes psikologi dan jenis-jenis tes psikologi. Manfaat tes psikologi yaitu tes psikologi bermanfaat untuk memahami, mengukur, dan mengembangkan potensi serta kondisi psikologis individu, baik dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan mental, maupun penelitian. Sedangkan jenis-jenis tes psikologi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tes inteligensi atau kecerdasan, yaitu mengukur tingkat kecerdasan seseorang, contohnya tes IQ. Yang kedua, tes kepribadian, itu mengukur karakter, sifat, dan pola perilaku, contoh introvert, ekstrovert, stabilitas emosi. Ketiga, tes bakat atau aptitude test, itu mengukur kemampuan khusus atau potensi, contoh bakat mekanik, verbal, numerik. Keempat, tes minat,
mengukur ketertarikan seseorang pada bidang tertentu, contoh minat pada seni, sains, atau bisnis. Kelima, tes prestasi, yaitu mengukur hasil belajar atau kemampuan yang sudah dimiliki, contoh ujian sekolah. Yang keenam, tes proyektif, yaitu mengungkap aspek kepribadian yang tersembunyi, biasanya menggunakan gambar atau cerita, contoh tes gambar, interpretasi gambar. Materi yang berikut atau materi yang terakhir yaitu teori tes klasik dan teori tes modern. Nah, teori tes klasik atau classical test theory atau CTT. Teori tes klasik adalah teori pengukuran yang menyatakan bahwa skor yang diperoleh seseorang terdiri dari skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Atau teori klasik, dasar pengukuran aspek mental dengan menggambarkan hubungan skor teramati dan skor yang sebenarnya tidak diamati. Rumusnya yaitu X sama dengan T plus E. X yaitu skor tampak, sedangkan T skor murni, kalau E skor kesalahan atau error, yaitu tidak ada hubungan skor sebenarnya dengan skor kesalahan. Teori tes klasik digunakan sebagai dasar analisis suatu instrumen tes yang sedang dikembangkan. Dapat digunakan mengukur reliabilitas, tingkat kesukaran butir, itu merujuk pada peserta tes menjawab seberapa banyak menjawab benar. Taraf yang kesukarannya itu sukar, sedang, mudah. Indeks kesukaran yaitu jumlah jawaban benar per jumlah taraf peserta ujian. Kelebihan teori klasik yaitu sampel yang dibutuhkan relatif kecil, analisis matematika yang digunakan relatif sederhana, model estimasi parameter konspektual mudah, analisis tidak menggunakan studi yang ketat. Sedangkan kelemahannya teori tes klasik yaitu terlalu bergantung pada sampel, mekanismenya sulit untuk menguji peserta tes. Sedangkan teori tes modern atau item response theory atau IRT, teori tes modern adalah teori pengukuran yang menganalisis hubungan antara kemampuan individu dan karakteristik setiap butir soal. Teori tes modern juga merupakan teori yang menyediakan kerangka kerja, memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak bergantung pada sampel, kemampuan peserta tes tidak tergantung pada kesukaran butir, analisis butir mengakomodasi butir tes yang cocok untuk menguji kemampuan. Respon butir merupakan modal non-linear. Dua prinsip utamanya yaitu satu, performansi peserta tes pada suatu butir tes dapat diprediksi atau dijelaskan dengan seperangkat faktor, yaitu sifat tersembunyi atau kemampuan. Kedua, relasi antara performansi peserta tes pada butir dan sifat yang mendasari performansi. Di sini juga ada 3 asumsi penting dari teori butir. Yang pertama, unidimensi, yaitu setiap butir mengukur satu kemampuan saja. Yang kedua, independensi lokal atau jawaban peserta benar pada suatu butir tidak mempengaruhi jawaban peserta pada butir lain. Yang ketiga, invariansi parameter, itu merujuk pada parameter butir yang dihasilkan. Sekian penyampaian materi singkat dari saya. Jika materi yang saya sampaikan kurang lengkap atau kurang jelas, saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat dan video ini bisa memenuhi tugas UTS psikometri yang diberikan. Shalom dan terima kasih banyak. I just had to let you know you're